Welcome back to Female Day Network YouTube channel barengan sama aku Dori. Nah, ini udah ada beberapa produk skincare aku di atas meja. Jadi kali ini aku akan bahas skincare rutin aku. Buat kalian yang penasaran skincare rutin aku apa aja, keep on watching. Oke, mungkin aku akan bahas dari skincare rutin aku di siang hari ya, karena kalau misalkan ada perbedaan antara skincare rutin aku di pagi dan di malam hari gitu. Jadi untuk di pagi hari aku pakai yang pertama setelah aku cuci muka itu aku pakai Glow Maker dari Something. Ini AHA BHA PHA Daily Clarifying Treatment Toner. Jadi ini toner sebenarnya ini kalau misalkan bisa disebutkan dia adalah exfoliating toner gitu. Jadi untuk membersihkan atau mengangkat kulit-kulit mati yang ada di kulit muka kalian gitu. Nah, ini aku pakai pagi dan malam gitu setelah aku cuci muka. Jadi setelah aku pakai toner exfoliating toner Glow Maker dari Something, aku pakai First Care dari Sulwhasoo ini guys gitu. Sebenarnya kenapa abis pakai toner exfoliating, kenapa nggak langsung aja kak ke si supple powernya gitu? Karena sebenarnya kan ini namanya First Care ya, jadi ini harus dipakai sebelum kalian memakai rangkaian skincare lainnya gitu. Dan ini adalah booster, jadi bagus banget gitu kalau misalkan kalian pakai ini terus baru dilanjutkan. Nah, terus yang ketiga setelah aku pakai First Care itu aku pakai si Supple Power Hyaluronic 9 Plus Onsen Essence Toner dari Something ini. Ini tuh bagus banget menurut gue ya. Ini juga the best banget. Kalau misalnya kalian pas pakai itu, kan dia tuh sebenarnya bentuknya semprot gini kan. Jadi tuh kalau misalnya kalian semprot di tangan, terus abis itu kalian tap gini-giniin dulu di tangan, terus abis itu kalian tap-tap ke muka, dia tuh rasanya nggak kayak hydrating toner pada umumnya nih. Jadi kalau misalkan kalian gini-gini nih ke tangan, itu tuh berasa kayak ada lengket-lengketnya. Dan sekarang ini gue tuh emang lagi seneng banget pakai yang kayak gitu, yang agak lengket-lengket, terus yang kandungannya tuh lebih melembabkan gitu loh, bukan yang ada kandungan kayak retinol yang berbahan aktif gitu loh, reaktif terhadap kulit gitu. Kayak misalnya retinol itu kan kalau misalnya di kulit kan memang agak terlalu keras kan. Kalau misalkan kalian tidak afternya pakai retinol, kalian tidak bisa memoisturize kulit dengan baik sehingga mengembalikan kulit menjadi lebih lembab. Nah, itu tuh juga menurut gue itu bisa juga menjadi penyebab kulit kalian jadi kering, lebih kering gitu karena dehidrasi kan gitu. Jadi gue emang suka banget sekarang memakai produk-produk yang lebih melembabkan gitu. Nah, tapi ini kalau misalkan malam gue tuh selipkan satu, ini dari La Coco, ini Dark Spot Essence gitu. Kenapa gue masih pakai Dark Spot Essence? Karena sebenarnya Dark Spot Essence ini juga membuat kulit karena ini ada bahan aktifnya, cuman menurut gue dia itu tidak sekeras retinol gitu. Jadi gue tetap pakai ini di malam karena kenapa? Karena memang itu balik lagi ya, karena kita sekarang zamannya pakai masker, terus jadinya kulit tuh suka tumbuh-tumbuh nih jerawat di sini, terus di atas bibir, terus di pokoknya daerah-daerah yang kena masker tuh pasti aja ada muncul jerawat gitu. Nah, itu tuh gue kalau misalkan jerawat gue muncul, itu kalau misalkan gue kopek-kopek atau kayak biasa kan tangan gue tuh suka iseng ya, gue tuh suka kopek-kopek terus udah gitu kadang suka kayak kalau misalkan lagi udah menuju kering tapi belum kering banget tapi udah keluar matanya. Nah, itu tuh dengan memakai si Dark Spot Essence dari La Coco ini itu cukup membantu jerawat kalian itu jadi jadi cepat kering. Terus habis itu nanti kalau misalkan udah kering, dia tuh kalau misalkan kalian cuci muka, dia kan keluar tuh si isiannya itu nggak perlu dipencet, kalian cuci muka aja tuh udah kayak terangkat sendiri si isian jerawatnya itu dengan memakai si La Coco Dark Spot Essence ini. Dan dia ini juga bisa mengurangi hyperpigmentasi. Jadi kalau misalkan kalian yang kulitnya kayak gue, kalau misalkan jerawat terus jerawatnya udah sembuh itu jatuhnya jadi hitam. Nah, dia itu mengurangi kadar kehitaman bekas jerawat itu gitu. Jadi
dia ada efek mencerahkannya juga. Karena ada efek mencerahkannya, makanya dia bilang dark spot essence. Nah itu bisa mengurangi warna kehitaman bekas jerawat kalian. Dark spot essence La Coco ini cuma boleh dipakai di malam hari ya guys gitu. Nah terus yang gue pakai lagi setelah dark spot essence di malam hari, dan kalau di siang gue pakai setelah supple, itu ada Innisfree Black Tea Youth Enhancing Ampoule. Jadi ini tuh bagus banget. Menurut gue dia apa ya, aduh the best deh pokoknya. Kayak dia tuh melembabkan, terus juga kayak kalau misalkan kalian ada smiling lines gitu, nah itu tuh agak berkurang memakai ini karena dia tuh ada efek firmingnya gitu loh. Terus dia juga mencerahkan juga, jadi kayak triple lah. Terus kadang-kadang nih ya kalau misalkan gue lagi males banget pakai rangkaian yang panjang ini, gue hanya memakai awalnya pakai si exfoliating toner, terus abis itu gue pakai si First Care, pakai supple, terus gue langsung pakai ini, terus abis itu udah gue nggak pakai apa-apa lagi. Itu muka gue yang tadinya dehidrasi banget itu bisa langsung kayak lembab banget, super lembab banget setelah memakai si Innisfree Black Tea ini. Jadi ini tuh udah best banget. Makanya nih nanti gue juga akan info juga nih, gue juga pakai si eye creamnya. Tapi sebelum membahas eye creamnya, setelah memakai Black Tea ini biasanya aku juga memakai si Avoskin. Ini yang Marine Collagen sama yang Ginger Root, karena dia bisa mengurangi scars di kulit. Karena kan aku banyak banget nih ya bekas-bekas jerawat tuh. Jadi aku memakai ini karena ini juga sedikit ya memang agak lama sih, karena kan emang kalau scars di kulit apalagi yang aku sampai bolong coak gitu emang bakalan lama banget kalau misalkan kalian memakai skincare. Kecuali kalau kalian ada treatment-treatment lain seperti PRP, laser atau lain-lain, nah itu biasanya scars itu akan lebih cepat memudar gitu. Tapi kalau misalkan kalian hanya pakai skincare ya memang lama tapi cukup membantu gitu. Abis dari Avoskin yang Marine Ginger ini, tadi aku mau bahas ini ya, Black Tea Eye Serum. Jadi ini menurut aku ini the best banget karena aku udah pakai ini mau hampir sebulan. Jadi waktu itu aku sempet instastory kalau misalkan apakah aku harus kembali ke eye cream aku yang waktu itu mahal itu loh. Kalian tahu lah kalau misalkan kalian ngikutin FDFs aku atau instastory aku, kalian pasti tahu aku waktu itu aku pakai eye serum apa yang mahal banget itu. Nah ini menurut aku ini juga the best banget. Aku udah hampir aku udah hampir sebulan pakai Innisfree Black Tea Eye Serum ini, dan menurut aku ini tuh bawah mata aku garis-garisnya itu agak memudar. Kalian bisa cek aja, nanti aku akan storyin sebelum aku memakai eye serum dari Innisfree Black Tea ini, sama setelah aku memakai eye serum dari Innisfree Black Tea ini. Itu benar-benar kayak kok ini ternyata bagus juga gitu. Dan yang paling penting, dia itu tidak membuat bawah mata aku jadi perih, terus juga dia tidak membuat bawah mata aku itu menimbulkan milia. Karena aku pernah coba eye cream lain, itu aku pakai, padahal aku pakainya sedikit kan. Kalau misalkan pakai eye serum atau eye cream itu kan benar-benar harus sedikit banget kan. Selama seminggu itu aku pakai terus-menerus, dan kemudian si eye serum itu meninggalkan milia di bawah mata aku. Nah setelah aku pakai Innisfree Black Tea ini, dia sama sekali tidak meninggalkan milia di bawah mata aku itu. Jadi the best banget. Emang kalau misalkan kalian pilih eye serum atau eye cream itu benar-benar tricky banget. Jadi kalian mesti nyoba. Kalau misalkan udah menimbulkan perih atau kayak tiba-tiba muncul milia, itu mendingan stop aja karena efeknya akan panjang banget. Karena milia itu setauku dia itu cuman bisa dihilangkan dengan kalian pergi klinik kemudian di laser gitu. Aku nggak tahu sih sampai sekarang adakah skincare atau eye serum atau eye cream yang bisa meredakan milia atau bahkan kayak menghilangkan milia. Aku juga belum tahu. Mungkin kalau misalkan kalian tahu eye cream atau eye serum apa yang bisa menghilangkan milia, mungkin bisa tulis di komen ya nanti gitu. Jadi itu buat bahan aku juga, karena ini aku ada bener-bener ada satu di kiri dan satu di kanan, itu gara-gara aku salah memilih
eye serum. Nah, produk berikutnya yaitu ini juga the best menurut aku, karena aku juga kan sekarang mengurangi produk-produk skincare yang reaktif, yang mengandung bahan-bahan reaktif terhadap kulit aku, karena emang kulit aku jauh jadi lebih kering. Nah, ini ada dari Bumi, Bakuchiol Night Oil. Tapi sebenarnya ini kan dia bilang night oil ya, tapi ini aku sebenarnya pakai pagi dan malam gitu, karena menurut aku ini super the best banget sih gitu. Jadi kayak seperti yang tadi aku bilang, aku bener-bener lagi seneng banget pakai skincare yang kalau misalkan kalian pegang kulit aku, ih kok minyakan banget, lengket banget gitu. Nah itu aku seneng banget, aku lagi seneng banget pakai skincare yang kayak gitu. Jadi ini bener-bener kayak rangkaian dari awal sampai akhir itu benar-benar bikin kulit aku jadi lengket kalau misalkan abis dipakai. Cuman emang afternya, besok paginya, kalau misalnya aku pakai malam ya, besok paginya itu tuh kulit aku jadi benar-benar supple, lebih kenyal, terus juga terhidrasi dengan baik, nggak kering, nggak gatel, nggak beruntusan. Jadi ini benar-benar rangkaian skincare aku yang paling the best sih gitu. Nah terakhir si Bakuchiol ini, karena aku mengurangi juga memakai retinol. Jadi si Bakuchiol ini tuh kandungan yang ringan, tapi kegunaannya tuh hampir sama dengan retinol, karena Bakuchiol oil ini adalah kandungan natural yang sama kegunaannya dengan retinol, jadi bisa meregenerasi kulit kalian dengan baik juga gitu, tapi yang versi naturalnya. Kalau retinol kan versi kimiawi ya, dan dia tuh bahannya reaktif gitu loh, maksudnya terhadap kulit kalian. Nah kalau ini buat kalian yang punya kulit sensitif atau kulitnya juga agak suka perih-perih kalau pakai retinol, nah kalian bisa pakai Bakuchiol oil ini dari Bumi. Dia itu bagus banget sih, terus baunya juga menurut aku buat kalian yang suka bau-bau seger tapi ada hint rempahnya sedikit, nah kalian bisa pakai ini. Oke, ini produk terakhir, produk terakhir kalau misalkan aku pakai di pagi hari, tidak lupa pakai ini. Sunscreen dari La Coco Daily UV Counter SPF 50 PA++. Nah, kan aku juga dulu sering banget ya aku bilang kalau misalkan aku tuh sangat sensitif banget terhadap sunscreen. Jadi dulu ada beberapa sunscreen lokal juga pernah aku pakai, terus ternyata dia tidak bereaksi buruk di muka aku. Nah ini juga salah satunya sunscreen yang tidak bereaksi buruk di muka aku, itu dari La Coco. Kenapa? Karena menurut aku dia SPF-nya lumayan tinggi, SPF 50 PA++. Tapi kalau misalkan aku pakai ini, itu tuh sama sekali tidak menimbulkan beruntusan. Karena biasanya aku kalau misalkan pakai sunscreen yang SPF-nya tinggi seperti SPF 50, terus terlalu keras juga, itu tuh daerah rahang aku itu biasanya muncul beruntusan. Terus daerah atas bibir itu juga dia agak muncul jerawat-jerawat kecil-kecil gitu loh, yang isinya tuh kayak jerawat batu gitu. Nah itu pasti selalu kalau misalkan aku tidak cocok dengan sunscreen, itu efeknya pasti langsung ada efeknya gitu. Even misalkan aku nggak cocok sama sunscreen, tuh bisa banget aku tiba-tiba muncul jerawat saat itu juga, dan itu jerawatnya pasti bengkak gitu. Dan itu membuktikan bahwa si sunscreen itu tuh membuat pori-pori aku tuh jadi clogging gitu. Jadi makanya aku tuh kalau misalkan nyobain sunscreen itu bener-bener tricky banget. Makanya selama ini aku nggak pernah kayak yang terlalu nge-review sunscreen atau yang ngebahas sunscreen banget, karena itu aku jarang banget cocok pakai sunscreen dari berbagai brand gitu. Nah ini adalah salah satu sunscreen yang menurut aku cocok banget, the best banget, dan tidak menimbulkan efek buruk terhadap kulit muka aku. Nah segitu dulu guys skincare rutin aku kali ini. Kalau misalkan kalian butuh review lainnya juga dari banyak preview lainnya, itu bisa kalian langsung cek di FD Ads. Terus juga kalian bisa juga langsung baca di Female Daily Beauty Review. Nah kalian tinggal search aja nama brandnya, nama produknya. Nah itu udah pasti langsung keluar reviewnya semua di situ. Nah buat kalian yang udah pernah coba produk-produk ini dan belum pernah review di beauty review
review platformnya Female Daily atau belum pernah review di FD Apps-nya Female Daily, itu juga boleh langsung cus review di FD Apps-nya Female Daily dan juga di beauty review-nya Female Daily. Oke, segitu dulu guys dari aku. Semoga bisa merekomendasikan buat kalian yang lagi cari-cari skincare di masa pandemi ini dan juga mungkin bisa membantu kalian yang punya kulit kering dan dehidrasi. Oke, see you next video.